Action! Halo, apa kabar masyarakat Indonesia? Salam awas. Jelang pilkada yang tinggal menghitung hari, Bawaslu Info akan terus menyajikan berita-berita terkait dengan pengawasan tahapan pilkada yang tengah berlangsung. Dan di edisi kali ini, Bawaslu Info akan menyajikan berita mengenai rapat koordinasi antara Mahkamah Konstitusi dengan Bawaslu, KPU, dan DKPP. Selanjutnya, berita mengenai pembekalan bagi para panwas kabupaten kota di seluruh Indonesia yang menggelar pilkada tahun 2015 dalam persiapan persidangan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Berikut kita saksikan berita selengkapnya. Guna mengantisipasi calon tunggal dalam pilkada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi berkoordinasi dengan Bawaslu, KPU, dan DKPP. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dan didampingi seluruh hakim Mahkamah Konstitusi lainnya tersebut membahas persiapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2015 dengan satu pasangan calon. Turut hadir pada kesempatan ini, Ketua Bawaslu Muhammad dan pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak, serta Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro. Ketua KPU Husni Kamil Manik, anggota KPU Hadar Nafis Gumai, Juri Hardiantoro, Ida Budiati, dan Ketua DKPP Jimli As-Sidiki. Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan bahwa polemik yang akan muncul setelah pencoblosan dan penetapan calon ialah mengenai mekanisme pengajuan gugatan perselisihan atau sengketa hasil pilkada dengan pasangan calon tunggal, serta para pihak yang berhak mengajukan gugatan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Yang sangat mendalam dan mendapat informasi dari masukan dari berbagai pihak, maka oleh RPH sudah diputuskan yang mempunyai legal standing adalah pemantau pemilu Badan Hukum Indonesia yang bersertifikat, artinya terdaftar secara resmi di KPU. Sementara itu, Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan jika panwas yang diundang oleh Mahkamah Konstitusi atau yang berupaya dihadirkan oleh para pihak untuk memberikan kesaksian atau keterangan harus terlebih dahulu dipastikan apakah panwas tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu. Hal seperti ini merupakan salah satu cara Bawaslu untuk memberikan standarisasi keterangan pengawasan serta menghindari adanya kelompok atau para pihak yang ingin memanfaatkan oknum-oknum pengawas pemilu untuk memberikan keterangan di luar fakta yang sebenarnya. Pertama, dalam rapat koordinasi tadi, Ketua MK memberikan penegasan bahwa hendaknya sengketa-sengketa pemilihan itu sudah dianggap selesai di tingkat Bawaslu dan pengadilan. Jadi Mahkamah Konstitusi sangat mengharapkan keterlibatan serius kesiapan jajaran pengawas pemilu untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan sengketa pemilihan. Oleh karena itu, ini tentu tantangan bagi kami supaya sengketa hasil yang memang masuk ke Mahkamah Konstitusi itu benar-benar hanya dinilai oleh MK dalam kepentingan membandingkan atau menilai dokumen-dokumen hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KPU dan digugat oleh pasangan calon yang merasa dirugikan. Dari rapat koordinasi ini, Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, KPU, dan DKPP memiliki satu pandangan dalam mengantisipasi sengketa calon tunggal dalam pilkada tahun 2015. Dan kita beralih ke berita selanjutnya mengenai pembekalan persiapan persidangan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang digelar oleh Bawaslu di Batam, Banten, Makassar, dan Jakarta. Bawaslu menggelar pembekalan persiapan persidangan perselisihan hasil pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi. Pembekalan ini dibagi ke dalam 4 gelombang, yakni di Batam, Banten, Makassar, dan Jakarta.
Dalam pembekalan gelombang kedua di Jakarta pada 5 November 2015, Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan Mahkamah Konstitusi telah tegas memutuskan tidak lagi mengurus hal-hal yang berkaitan dengan sengketa proses yang memengaruhi sengketa hasil. Semua masalah yang berpengaruh pada sengketa hasil seperti politik uang, netralitas ASN, dan lain sebagainya diharapkan telah selesai di jajaran pengawas. Maka para pengawas diharapkan untuk cepat menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pilkada ini. Mendapatkan hasil terbaik dalam menyelesaikan setiap sengketa proses, sengketa pemilihan yang ada. Karena MK sudah membuat demarkasi yang sangat tegas, jelas, tidak akan mengurai lagi, tidak akan menilai lagi, tidak akan mempertimbangkan lagi persoalan-persoalan yang dia yakini sudah selesai di tingkat Bawaslu dan Pengadilan Tinggi. Demikian sajian berita dari Gedung Bawaslu RI. Tetap ikuti perkembangan berita-berita terkait pengawasan pilkada dengan mengakses website bawaslu.go.id. Saya Pratiweka Putri undur diri dari Bawaslu. Kita selamatkan pemilu Indonesia.